Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan melanjutkan materi di sini, materi keempat ya, mengenai model-model e-learning, kekurangan kelebihan e-learning dan proses pengembangan e-learning. Nah, sebenarnya di sini untuk kekurangan dan kelebihan di sini adalah tambahan. Kemudian untuk proses pengembangan e-learning ini kita menuju ya ke analisis kebutuhan seperti itu. Oke, silahkan disimak untuk materi kali ini. Nah, di sini model e-learning ya, menurut pendapat Haughey 1998 dalam Suyanto 2005 halaman 4 tentang pengembangan e-learning. Menurutnya ada 3 jenis model dalam pengembangan sistem pembelajaran berbasis internet di sini, yaitu ada yang namanya web course, ada yang namanya web centric course, dan ada yang namanya web enhanced course. Nah, itu. Kemudian di sini kita bahas satu persatu untuk web course. Di sini yang pertama, penggunaan internet untuk keperluan pendidikan. Yang kedua, peserta didik dan pengajar sepenuhnya terpisah dan tidak diperlukan adanya tatap muka. Nah, jadi di sini full ya untuk kegiatan di dalam pembelajaran berbasis internet. Yang ketiga, seluruh bahan ajar, diskusi, konsultasi, penugasan, latihan, ujian, dan kegiatan pembelajaran lainnya sepenuhnya disampaikan melalui internet atau dalam jaringan internet. Yang keempat, model ini menggunakan sistem jarak jauh, jadi untuk pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, terkait dengan web-centric course. Nah, yang pertama di sini penggunaan internet yang memadukan antara belajar jarak jauh dan tatap muka atau konvensional. Jadi istilahnya blended learning ya, ada yang menggunakan jaringan internet, ada juga yang secara luring atau tatap muka. Yang kedua, sebagian materi disampaikan melalui internet dan sebagian lagi melalui tatap muka. Nah, mungkin kalau kita ke depannya akan ada tatap muka, maka termasuk ke dalam web-centric course ya, perpaduan antara keduanya. Kemudian yang ketiga, fungsinya saling melengkapi. Nah, mungkin dalam menyampaikan materi ini disampaikan secara tatap muka, untuk kegiatan diskusi dan sebagainya itu di dalam jaringan internet atau seperti halnya yang kita lakukan saat ini ya, di forum diskusi. Yang keempat, model ini pengajar bisa memberikan petunjuk pada siswa untuk mempelajari materi pelajaran melalui web yang telah dibuatnya. Jadi karena sistemnya blended, maka semua kegiatan yang ada di internet, di web, melalui web itu dijelaskan terlebih dahulu secara tatap muka. Yang kelima, siswa diberikan arahan untuk mencari sumber lain dari situs-situs yang relevan. Nah, jadi di sini untuk sumbernya siswa boleh menggunakan dari buku siswa yang sudah ada dalam bentuk hard atau soft, atau dari berbagai sumber yang relevan. Kemudian yang keenam, dalam tatap muka peserta didik dan pengajar lebih banyak diskusi tentang temuan materi yang telah dipelajari melalui internet tersebut. Nah, di sini bisa juga ya kegiatan untuk materinya itu bisa diakses melalui internet. Kemudian ketika ketemu tatap muka itu membahas mengenai konsep materi melalui diskusi atau tanya jawab antara pengajar dengan peserta didik. Kemudian yang ketiga di sini web enhanced course. Nah, yang pertama pemanfaatan internet untuk menunjang peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan di kelas. Kemudian yang kedua, fungsi internet adalah untuk memberikan pengayaan dan komunikasi antara peserta didik dan pengajar selama peserta didik, anggota kelompok atau peserta didik dengan narasumber yang lain. Nah, jadi di sini melibatkan narasumber yang lain. Yang ketiga, peran pengajar dalam hal ini dituntut untuk menguasai teknik mencari informasi di internet, membimbing mahasiswa mencari dan menemukan situs yang relevan dengan bahan pembelajaran. Kemudian yang keempat, menyajikan
materi melalui web yang menarik dan diminati. Dan yang kelima, melayani bimbingan dan komunikasi melalui internet. Seperti itu. Jadi kalau yang pertama tadi cenderung semua untuk perangkat pembelajaran disiapkan oleh guru, kemudian dimasukkan ke dalam website. Sedangkan untuk yang ketiga di sini cenderung bisa mencari sumber yang relevan melalui situs-situs jejaring internet. Oke, kemudian di sini kekurangan e-learning. Yang pertama, interaksi secara langsung antara pengajar dan siswa akan berkurang. Jelas sekali ya di sini frekuensi tatap muka itu akan minim. Nah, mungkin seperti halnya ketika kegiatan pembelajaran pada saat pandemi ya di sini tidak hanya menggunakan e-learning sebenarnya, tetapi menggunakan media apapun ya, terutama yang menggunakan jejaring internet, atau media sosial misalnya, itu akan mengurangi interaksi antara pengajar dengan peserta didik. Yang kedua, proses pembelajaran akan cenderung mengarah pada pelatihan, bukan mengarah pada pendidikan. Ya, kenapa? Karena di dalam tampilan e-learning, menu-menu e-learning ini cenderung ada step by step untuk kegiatan pelatihan, tetapi juga bisa juga untuk kegiatan pendidikan. Contohnya pelatihan itu biasanya bagian dari pendidikan ya di sini. Contohnya pada kegiatan PPG. Nah, PPG full daring menggunakan e-learning, jadi bisa disebut sebagai pelatihan, bisa disebut sebagai pendidikan seperti itu. Jadi di sini untuk pelatihan cenderung yang sifatnya nantinya akan ada pengakuan berupa sertifikat ya. Itu sebenarnya hampir sama sih antara pelatihan dan pendidikan. Cuma kalau yang pelatihan ini cenderung ke yang non formalnya. Kemudian yang ketiga, akan mengabaikan aspek akademik atau sosial dan sebaliknya dapat mendorong aspek komersial. Nah, yang keempat, siswa yang tidak memiliki motivasi belajar yang tinggi akan mengalami kegagalan. Nah, ini ya. Nah, sehingga di sini sangat diperlukan sekali ya motivasi belajar dalam menggunakan e-learning di sini. Kenapa? Karena kalau tidak ada motivasi ya untuk belajar, di sini kegiatan pembelajaran tidak maksimal karena untuk untuk kegiatan pembelajaran menggunakan e-learning di sini perlu motivasi. Jadi tahap pertama melakukan presensi misalnya, kemudian membaca capaian, kemudian menyimak video penyampaian materi atau mengikuti Zoom meeting. Nah, ini kalau tidak ada motivasi, menurut saya tidak akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh pengajar. Seperti itu, karena bisa saja ketika seorang pelajar ini diminta untuk menyimak video pembelajaran itu tidak menyimak. Nah, diminta untuk mengikuti Zoom meeting hadir tetapi tidak menyimak secara seksama. Nah, itu benar-benar dibutuhkan motivasi belajar yang lebih ya di dalam kegiatan pembelajaran menggunakan e-learning di sini. Jadi semacam komitmen ya supaya tidak mengalami kegagalan. Kemudian kelebihan e-learning di sini adanya fasilitas yang disebut dengan e-moderating yang dimana pengajar dan mahasiswa dapat saling berkomunikasi dengan mudah dan cepat. Jadi ada di sini sebuah ada layanan yang membuat komunikasi antara peserta didik dengan pengajar itu saling berkomunikasi, berinteraksi. Yang kedua, bahan-bahan pembelajaran dapat direview kapanpun dan dimanapun selama ada koneksi internet untuk mengaksesnya. Nah, misalnya di sini video pembelajaran, atau penyampaian materi ini bisa diputar, disimak dimanapun dan kapanpun asalkan ada koneksi internet. Bahan ajar, LKS, LKPD misalnya, semua bisa diakses kapanpun dimanapun.
Nah, asalkan ada internet. Yang ketiga, adanya bahan pembelajaran yang terstruktur dan terjadwal dengan baik melalui internet serta dapat diakses kapanpun jika diperlukan. Nah, di sini ya, jadi di awal ya seorang pengajar. Nah, seperti saya ketika menggunakan Vkelas ini sudah membuat kelas-kelas sampai 16 kali pertemuan ya di dalam Vkelas. Kemudian di situ sudah ada menu-menunya untuk kegiatan pembelajaran selama 16 kali pertemuan. Jadi terstruktur dan terjadwal jelas di situ. Mungkin pada saat hari H itu ada perubahan atau ada kegiatan yang perlu ditambah, maka menyesuaikan ya. Yang keempat, dapat berdiskusi kapanpun melalui portal atau forum di internet antara pengajar dan mahasiswa. Nah, bisa dirasakan sendiri di forum diskusi. Yang kelima, siswa dapat menjadi aktif dalam proses pembelajaran. Nah, di sini saya rasa untuk memfasilitasi sekali untuk siswa atau pembelajar ya dalam aktif berkomunikasi, karena biasanya kalau tatap muka langsung ini cenderung malu menyampaikan pendapat, memberikan pendapat dan sebagainya. Tetapi kalau dengan menggunakan sistem e-learning dengan untuk fasilitas forum diskusi ini jauh lebih leluasa peserta didik dalam menyampaikan pendapatnya. Nah, di sini proses pengembangan e-learning ya, jadi di awal ada analisis kebutuhan yang akan kita lakukan sebagai tugas ya di pembahasan pertemuan keempat ini ya. Kemudian jadi di dalam analisis kebutuhan ini adalah kita melihat kebutuhan di lapangan melalui sebuah angket yang harus diisi oleh siswa. Ya, itu sudah saya siapkan di bahan materi ajar formnya. Kemudian ada analisis kurikulum. Nah, analisis kurikulum ini untuk menentukan dari analisis kebutuhan yang sudah dilakukan. Nah, nanti perlu dilakukan analisis kurikulum terkait KIKD, indikator tujuan pembelajaran. Yang kedua, mendeskripsikan tingkat kerja atau kompetensi yang ingin dicapai. Nah, ini capaiannya harus benar-benar dirumuskan terlebih dahulu. Yang ketiga, menetapkan metode dan media pembelajaran. Nah, metode apa yang perlu disiapkan dan media pembelajaran apa yang perlu diadakan. Kemudian yang keempat, menentukan jenis evaluasi untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran. Nah, di sini nanti ada ya, kita dalam menentukan jenis evaluasi, membuat jenis evaluasi supaya kita dapat mengetahui bagaimana ketuntasan pembelajaran atau ketercapaian pembelajaran dengan menggunakan e-learning. Nah, saya rasa itu ya, jadi materinya singkat, nanti bisa disambung di forum diskusi. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.